Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Alhamdulillah masih bersemangat ya semuanya untuk menerima pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan lalu kita sudah membahas terkait apa ya? Ya, materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Betul sekali. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan lanjutan dari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ada yang masih ingat iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo, 3 atau 4? Ya, oke, kita coba mengingat lagi ya rukun iman dan beserta urutan-urutannya. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima ada iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir ada iman kepada apa ya? Ya, iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang ya, betul, yang ketiga, bukan keempat ya. Nah, sebelum kita membahas terkait iman kepada kitab-kitab Allah lebih dalam, coba dipersiapkan buku cetaknya terlebih dahulu dan dibuka pada halaman 53. Langsung saja dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu, mungkin semalam ada yang sudah baca-baca terkait pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Ya, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu berasal dari hati kita. Nah, yang dikatakan beriman itu berarti percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya, menurunkan wahyu kepada Rasulnya berupa kitab Allah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita itu nggak yakin dan nggak percaya, berarti itu namanya bukan dikatakan sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, seperti itu. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu terkait ada kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu ada berapa? Iya, betul sekali Mbak Nafisa. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Apa saja ya, coba sebutkan. Ada kitab Taurat, ya kitab Zabur, dan kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Betul banget. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu kitabnya ya. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi siapa yo? Ya betul, Nabi Musa alaihi salam. Nah, sekitar pada abad 12 sebelum Masehi, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa pada saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nah, dan sampai sekarang kita meyakini bahwa kitab Taurat ini menjadi sebuah pedoman dan petunjuk bagi umat atau kaum Bani Israel, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada kitab apa ya? Iya, kitab Zabur ya. Tadi kan Taurat sudah, sekarang kitab Zabur.
kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan oleh Nabi Daud. Nah, sekitar pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu kitab Zabur ini juga menjadi sebuah pedoman dan petunjuk bagi, ya betul sekali, bagi umat Bani Israel. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang namanya kitab Injil. Kitab Injil ini merupakan kitabnya umat Nasrani dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menjadikan sebuah pedoman bagi kaum Nasrani seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kitab suci Al-Qur'an, benar. Kitab suci Al-Qur'an ini merupakan kitab yang paling istimewa dari kitab-kitab sebelumnya. Loh, kenapa sih bisa dikatakan kitab yang istimewa daripada kitab-kitab sebelumnya? Ada yang tahu? Ya, dikatakan istimewa ini karena kitab Al-Quran merupakan kitab penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan oleh nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan isinya itu ada 30 juz, 114 surat, dan kurang lebih 6.666 ayat Al-Quran. Nah, dari isi mencakup Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, baik manusia maupun alam semesta. Nah, di Al-Quran sendiri itu juga mencakup terkait peribadahan kita, muamalah kita, dan lain sebagainya. Jadi dikatakan sebuah kitab yang paling istimewa karena kitab Al-Quran merupakan apa tadi? Ya, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan dari dalam Al-Quran sendiri itu sudah mencakup semua hal yang ada di kehidupan alam semesta ini, baik di dunia maupun akhirat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah bisa dipahami semua ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada hikmah kita mempelajari terkait materi iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang pengertian, lalu kita sudah mengetahui dan mempelajari terkait dengan apa tadi namanya? Ya, nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Kemudian apa sih hikmah yang dapat kita pelajari dari kita mempelajari ini? Yaitu yang pertama, kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu mengetahui bagaimana kita sebagai manusia itu berperilaku yang baik. Jadi karena kita sudah mempelajari dan mempercayai kepada kitab-kitab Allah sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan kita, maka kita jadi mengetahui mana yang baik dan mana yang salah ya. Kemudian yang ketiga ada hidup atau kehidupan manusia itu menjadi lebih tertata karena adanya pedoman dan petunjuk dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, dan alhamdulillah berarti semuanya udah bisa dipahami ya. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.